Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 16, teksnya 16 sampai 35 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 18. Rombongan Korah berdiri di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 30. Ketika tampak kemuliaan Tuhan untuk menghukum Korah dan rombongannya, Musa tetap berkata kepada umatnya akan menjauh dari kemah orang-orang fasik dan jangan kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Paragraf yang ketiga ayat 31 sampai 35. Tuhan menghukum Korah dan rombongannya dengan terbelah tanah dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dan segala harta milik merekanya. Kesimpulannya, pada esok hari, rombongan Korah berdiri di depan pintu kemah pertemuan dan mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. Ketika tampak kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu dan berfirman kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka." Tetapi Musa berdoa akan hanya menghukum yang berbuat dosa saja. Akhirnya Tuhan berfirman akan umat Israel pergi dari sekeliling tempat kediaman Korah, Dadan, dan Abiram. Lalu Musa berkata kepada umat, dan baru saja ia selesai mengucapkan itu, Tuhan menghukum Korah dan rombongannya dengan terbelah tanah dan bumi membuka mulutnya dan menelan rombongan Korah dan segala harta milik mereka. Kemudian keluar api berasal dari Tuhan, memakan habis 250 orang yang mempersembahkan ukupannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya aku hancurkan mereka." Kedua, tetapi setelah Musa dan Harun memohon akan hanya menghukum yang berbuat dosa saja, ia berfirman lagi, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Dadan, dan Abiram." Ketiga, dan ia menghukum Korah dan rombongannya sampai 250 orang yang mempersembahkan ukupan. Kita harus ingat dan harus pikir, kenapa Tuhan begitu keras tentang merekanya, langsung hukumnya begitu. Karena Korah dan rombongannya bukan hanya memberontak Musa sajanya, sebenarnya mereka memberontak Tuhan juga. Itu bukan hanya tidak mengikuti bimbingan Tuhannya. Sebenarnya mereka berpikir daripada Musa, merekanya lebih tinggi dan lebih benar. Siapa berpikir demikian itu? Kenapa? Karena mereka sudah diuji oleh iblis atau yang lain. Artinya, mereka pun juga mengalaminya secara low, tetapi itu low jahannya. Sehingga mereka melawannya demikian itu. Sehingga Tuhan harus menghukum keras demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, rombongan Korah berdiri di depan pintu kemah pertemuan dan mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. Mereka melawan Musa dan Harun. Tetapi akhirnya Korah dan rombongannya dihukum mati dengan terbelah tanah dan bumi mereka mulutnya. 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu dimakan habis oleh api yang keluar dari Tuhan. Kedua, ketika Tuhan ingin menghancurkan segala umat, Musa dan Harun berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Dan mereka mendapat jawaban Tuhan, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Dadan, dan Abiram." Kemudian menyampaikan kepada umat, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka." Ya, Musa dan Harun, sekalipun mereka melawannya, namun Musa dan Harunnya ingin bertanggung jawab
untuk jemaat Tuhannya. Aplikasi hari ini, pertama, menjauh mereka yang bersungguh-sungguh tentang Tuhan dan pemimpin jemaat. Hati-hatilah waktu berbicara dengan mereka supaya tidak mengikuti pemberontakan mereka. Siapapun langsung sungut-sungut, itulah tidak baik. Harus jauhi. Kedua, tetap memohon kepada Tuhan akan mengampuni jemaat dan sesama yang hanya berbondong-bondong, dan tetap memberitakan kehendak Tuhan kepada mereka supaya mereka tidak dihukum. Jadi akhirnya praktik hari ini, bertobat, hal yang mengikuti mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, hati pun, atau pada waktu berbicara pun, sudah mengikuti dengan mereka, itu harus bertobat. Dan memberitakan kepada jemaat dan sesama, akan langsung lari dari orang-orang yang melawan Tuhan, supaya tidak dihukum dengan mereka. Di dalam jemaat pun, masih ada orang itu, terus bersungut-sungut, terus melawan pemimpin, dan melawan Tuhan. Harus jauhilah. Kita harus hati-hati tentang mereka. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.